bintang. Yang kedua, fungsinya adalah alat pelempar setan. Sehingga ada beberapa keyakinan yang justru keyakinan ini syirik. Kan ada. Sementara ada keyakinan anak-anak muda tatkala melihat bintang-bintang berekor mereka berdoa. Katanya tatkala melihat fenomena seperti itu doanya terkabul. Kakek dalam sinetron ini. Kakek dalam sinetron. Padahal aslinya untuk alat pelontar setan. Kakek dalam sinetron gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa 'allamatu yahtadi biha, yaitu sebagai tanda untuk arah penunjuk dengan bintang-bintang itu. Seperti orang di lautan, petani atau yang lain-lain, dengan adanya bintang ini adalah untuk yaitu mencari petunjuk. Ini kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata beliau itu Qatadah As-Sadusi, "Faman yata'awwalu minha khairal dzalik." Barang siapa yang menganggap fungsi dari bintang-bintang itu selain dari tiga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahli ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama memuji kepada Allah, karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya tentunya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat itu Takwir, ayatnya ayat 15 sampai ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Takwir ayat 15 sampai 29. Fala uqsimu bil khunnas al-jawari kunnas wal layli idza nasnas wasyubhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin muta'un thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Fala uqsimu bil khunnas, maka itu aku bersumpah, maka aku betul-betul bersumpah, Allah maksudnya ya, maka aku Allah betul-betul bersumpah bil khunnas, yaitu dengan bintang-bintang, al-jawari yang beredar, al-kunnas dan yang tenggelam, wal laili dan juga demi malam,
apabila ngas-ngas hampir meninggalkan gelapnya, wasubi dan waktu subuh, itu subuh, idza tanafas tatkala itu menyingsing. Inau sungguhnya Al-Quran laqaulun, betul-betul firman Allah, rasulin yang dibawa oleh utusan yang mulia, dikuatin yang memiliki kekuatan, nginda di sisi Tuhannya. Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy yang kokoh. Mutawin, malaikat itu malaikat Jibril, itu malaikat yang senantiasa taat, dan di sana itu malaikat itu adalah senantiasa terpercaya. Wama, dan tidaklah sahibukum, kawanmu, maksudnya Muhammad, dan tidaklah Muhammad kawanmu itu wahai Jibril, bimajnun, dia gila. Walaqad, dan sungguh ra'ahu, dia Muhammad telah melihat malaikat Jibril, bil ufuqi, di dalam ufuk, al-mubin, yang terang. Wama huwa, dan tidaklah dia Muhammad itu alal ghaibi, yaitu bakhil, untuk menerangkan sesuatu yang betul-betul hak. Wama huwa, dan tidaklah Al-Quran itu merupakan perkataan syaitan, itu syaitan rajim yang terkutuk. Fa'aina, maka kemanakah tadhabun, kalian semuanya hendak pergi. In huwa, tidaklah Al-Quran itu kecuali dzikrun, yaitu peringatan, lil alamin, untuk alam semesta. Liman, dan untuk siapa saja sa'a yang menghendaki minkum, dari kalian semuanya, ayyastaqima, yaitu untuk menempuh jalan yang lurus. Wama, dan tidaklah tasya'una, kamu semuanya menghendaki menempuh jalan yang lurus itu, illa, kecuali bahwa yasha'a, dia akan menghendaki siapa Allah Rabbul Alamin, yaitu Tuhan yang memiliki alam semesta. Kalau kita artikan jadi menurut pemahaman dalam bahasa kita, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan bintang-bintang yang beredar ataupun yang tenggelam. Dan Allah juga bersumpah demi waktu malam tatkala malam itu meninggalkan gelapnya hampir menuju pagi, dan demi waktu subuh tatkala pagi itu menyingsing. Sungguhnya Al-Quran itu betul-betul satu firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Malaikat Jibril itu memiliki kekuatan di sisi Tuhan yang memiliki arsy yang kokoh, senantiasa ditaati, dan di sana dia juga terpercaya. Dan sekali-kali kawan Muhammad itu bukanlah orang yang gila, dan dia Muhammad pernah melihatmu di dalam ufuk yang terang. Dan sekali-kali Muhammad itu tidaklah bakhil untuk menerangkan sesuatu yang benar atau hak. Dan sekali-kali Al-Quran itu bukanlah perkataan dari setan yang terkutuk. Maka kemanakah hendak engkau menuju pergi? Dan tidaklah Al-Quran itu kecuali peringatan untuk alam semesta dan untuk siapa saja yang menghendaki jalan yang lurus. Akan tetapi tidak ada yang bisa menempuh jalan yang lurus itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta menghendaki hal itu. Surat Takwir ayat 15 sampai ayat 29. Sehingga kita lihat penafsirannya. Rawa, telah meriwayatkan. Siapa itu muslimun, muslim, berarti telah meriwayatkan Imam Muslim. Fi sahihi, itu di dalam hadis sahihnya. Di dalam hadis sahih Muslim meriwayatkan. Wa Nasa'i, dan juga Nasa'i fi tafsirihi inda hadhil ayat, dan juga Nasa'i menafsirkan di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Min hadisi, yaitu dari hadis Mis'ar bin Kidam, Anil Walid, yaitu dari Walid bin Syarif, dari Amru bin Huraish. Qala, berkata Amru, Salaitu khalfan nabiyyi as-subha. Pernah suatu saat aku sholat di belakang Nabi pada sholat subuh. Kata dia, aku pernah sholat di belakang Nabi itu pada sholat subuh. Fasami'tuhu, maka aku telah mendengar Nabi yaqra'u, dia Nabi membaca, itu ayat surat Takwir ayat 15 sampai ayat yang nomor 17 atau sampai ayat yang 29. Jadi Nabi
pernah dalam sholat subuh beliau membaca firman Allah surat Takwir dimulai dari ayat yang nomor 15. Fala uqsimu bil hunas al-jawari kunnas wal laili idza masnas was subhi idza tanafas sampai berikutnya. Maka di sini diriwayatkan pula oleh Nasa'i dari Bunda dari Syu'bah, dari Hajjaj bin Hasim, dari Abi Aswad, dari Amr bin Hurais, dan juga dengan lafaz yang semisalnya. Ini berarti kalau menurut pemahaman di dalam konteks hadis ini, ayat ini merupakan ayat yang sunnah dibaca tatkala panjenengan melaksanakan sholat subuh. Artinya kalau suatu saat panjenengan hafal atau tidak hafal, panjenengan membaca ayat ini pada bilangan sholat subuh mendapat tambahan pahala, yaitu pahala sunnah tatkala panjenengan membaca firman Allah ayat ini. Artinya kalau suatu saat jenengan membaca ayat yang lain dibandingkan dengan yang membaca ayat ini, yang membaca ayat ini tentunya akan mendapat tambahan pahala sunnah. Apakah boleh kalau suatu saat tidak hafal kita membaca? Boleh. Panjenengan bisa kepengen baca surat ini sambil dibaca Al-Qur'annya. Nanti kalau mau ruku letakkan, itu boleh. Sing ini mana kompor macam sebelah ya. Itu boleh. Ya, atau mungkin pakai itu apa? Biasanya yang di apa? Ya, boleh. Oh, yang toko yang besar. Cuma kan kalau itu butuh Al-Qur'an yang besar. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada ya. Boleh kalaupun tidak seperti itu pakai Al-Qur'an ini boleh. Dengan bahasa seperti ini. Misal dengan imam ini pengen baca itu boleh seperti ini membaca. Kenapa? Wajib boleh, iya, cuma boleh kan. Baca saja. Nanti kalau mau ruku letakkan. Gitu. Dan berikutnya, berarti menurut hadis ini, qala Ibnu Abi Hatim. Sekarang menurut berkata Ibnu Abi Hatim. Wa Ibnu Jarir, yaitu dari Ibnu Jarir, dari Jalur Asy-Syawri, dari Abu Ishaq, dari seorang laki-laki min Murad, itu dari suku Murad, Ali, itu dari Ali, firman Allah, fala uqsimu bil hunnas al-jawari kunnas. Qala Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir berkata, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah ya an-nujumu tahnusu bin nahari wa tadharu bil laili. Maksudnya adalah bintang-bintang yang dimana bintang-bintang tatkala siang bintang itu kemudian tenggelam, wa tadharu, dan nampak di malam hari. Berarti maksud dari firman Allah fala uqsimu bil hunnas al jawaril kunnas, maksudnya adalah Allah bersumpah demi bintang-bintang yang dimana tatkala siang hari bintang-bintang itu tidaklah nampak, maka tatkala malam hari bintang-bintang itu bersinar. Ini kalau menurut penafsiran dari Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir, disebutkan di dalam riwayat ini. Suatu saat jenengan kemudian disuruh untuk menerjemahkan sesuai dengan makna tafsir seperti itu menurut penafsiran Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir. Adapun kalau kita melihat fungsi bintang yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka hanya memiliki tiga manfaat faidah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau melihat Al-Quran, maka ada fungsi atau faidah dari bintang, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama namanya Qatadah As-Sadusi. Berkata Qatadah As-Sadusi, di mana beliau membicarakan terkait masalah fungsi faedah bintang yang ditulis di dalam Al-Quran. Maka beliau menyebutkan, Innallaha jalla sana'uhu, sungguhnya Allah yang maha tinggi dan pujian segala untuknya, khalaqa hadhihi nujuma, dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang, maka memiliki tiga faedah. Yang pertama adalah khalaqaha zinnatan lis-sama'i dunya. Yang pertama, dia Allah menciptakan bintang-bintang itu sebagai hiasan, yaitu untuk langit dunia. Yang pertama, berarti Allah menciptakan bintang tujuannya adalah menghias atau sebagai sesuatu yang indah,
tatkala kita memandang langit dunia maka nampak kemudian tebaran bintang-bintang, otomatis ini akan memperindah pandangan manusia tatkala melihat langit. Berarti yang pertama sebagai hiasan di langit. Lantas yang kedua rujuman di syaitan. Yang kedua adalah alat pelempar setan. Berarti bintang-bintang itu adalah alat pelempar setan. Karena setan dulu sebelum Rasulullah diutus terutama biasa mencuri berita di langit. Lantas tatkala mereka kemudian mendekati langit dilempar dengan bintang-bintang. Istilah bahasa kita adalah bintang berekor. Maka kemudian setan-setan itu lari tatkala kemudian malaikat-malaikat dilempar oleh itu malaikat-malaikat itu melempar kepada setan itu dengan bintang-bintang. Yang kedua fungsinya adalah alat pelempar setan. Sehingga ada beberapa keyakinan yang justru keyakinan ini syirik. Karena sementara ada keyakinan anak-anak muda tatkala melihat bintang-bintang berekor mereka berdoa. Katanya tatkala melihat fenomena seperti itu doanya tergabung. Kakek dalam sinetron ini. Kayak dalam sinetron. Padahal aslinya untuk alat pelontar setan. Kakek dalam sinetron gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa'allamatu yahtadi biha, yaitu sebagai tanda untuk arah penunjuk dengan bintang-bintang itu. Seperti orang di lautan, petani atau yang lain-lain dengan adanya bintang ini adalah untuk yaitu mencari petunjuk. Ini kalau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kata beliau itu Qatadah As-Sadusi, "Faman yata'awwalu minha khairal dzalik." Barang siapa yang menganggap fungsi dari bintang-bintang itu selain dari tiga itu. Kan ada sementara fenomena orang yang kemudian didasari dengan ilmu perbintangan maka muncul ilmu zodiak. Sampai pernah mendengar Aquarius, Sagittarius, Capricorn, kayaknya ya. Di sana kan ada ramalan-ramalan tanggal lahir, warna kesukaan, warna doi, bahkan yang seperti itu kan. Yang seperti inilah yang dimaksud oleh perkataan yaitu Qatadah As-Sadusi. Sehingga dia berkata, barang siapa yang kemudian mengatakan bintang-bintang itu memiliki fungsi dari ketiga yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran, maka sungguh faqad qala bira'yi, maka sungguh itu bukan berdasarkan dalil tapi hasil dari pemikirannya sendiri. Kalau ada orang yang berbicara masalah bintang-bintang fungsinya selepas dari tiga keadaan itu, berarti dia berbicara hasil pemikirannya sendiri menurut Qatadah As-Sadusi. Kemudian kata beliau, wa ahta habbahu, maka sungguh dia telah yaitu memiliki bagian sesuatu yang salah karena berbicara tanpa ilmu. Kalau suatu saat kemudian mereka menganggap bintang itu memiliki fungsi-fungsi yang lain, maka sungguh selain dari tiga perkara ini, maka sungguh dia mendapat bagian kesalahan dari hasil pemikirannya. Wa adhaqna nasibah, dan dia juga menyanyiakan itu agamanya. Dia menyanyiakan agamanya karena di dalam agama Islam tentunya tidak diperbolehkan karena tidak dilandaskan kepada dalil. Wa takallafa man lam ilma lahu bihi, dan sungguh dia menyusahkan diri sendiri tatkala kemudian dia menyebutkan dengan sisi perkataan yang dimana perkataan itu tidak ada ilmu petunjuk di dalamnya. Sehingga bagi kami kaum muslimin tentunya hanya berdasarkan tiga manfaat bintang yang dituliskan di dalam Al-Quran. Ini kalau yang disebutkan oleh yaitu Qatadah As-Sadusi. Kalau seandainya antum ingin melihat, maksudnya melihat firman Allah yang mengarah kepada pemahaman dari tiga manfaat bintang itu, panjenengan bisa lihat itu dalam surat Al-Mulk ayat 5. Panjenengan hafal, Abu Salama hafal kayaknya. Hafal ya. Al-Mulk, maunya Al-Baqarah sing wis ganti Al-Mulk kok. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabbiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Al-Mulk ayat 5.
Dan sungguhnya kami Allah telah menghiaskan atau telah menghiasi as-sama ad-dunya, yaitu langit dunia. Langit dunia berarti kalau antum keluar lihat ke sana, yang nampak di atas kita itu langit dunia. Jaraknya kalau menurut Ibnu Abbas di dalam hadis yang disebutkan di dalam riwayat tersebut, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Berarti kalau Anda melihat jarak dari bumi yang kita pijak menuju langit sana, jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. Nah, di dalam ayat ini Allah ingin memberitahu dan menginformasikan, kami Allah sungguh telah menghiasi langit-langit dunia itu, yaitu dengan tebaran bintang-bintang yang bercahaya. Satu manfaat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, waj'alna rujuman lisyayatin, dan kami Allah menjadikan bintang-bintang itu rujum, alat pelompat, alat pelempar, alat merajam. Lisyayatin itu untuk setan-setan. Wa'atadna, dan kami Allah menyediakan lahum bagi setan-setan itu azab syamir, itu azab api yang menyala-nyala. Surat Al-Mulk ayat 5. Sementara kalau ayat yang lain itu surat An-Nahl ayat 6, yaitu ayat 16. Lanjut dengan surat An-Nahl nanti masuk di firman Allah ayat yang nomor 16. Di sana ada perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, wa malamati wa bin najmi hum yahtaduna. Wa alamati, dan tanda-tanda, wa bin najmi, dan bintang-bintang itu bagi mereka Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda sekaligus agar mereka manusia yang ada di dalam kehidupan dunia senantiasa mendapatkan petunjuk. Maka kemudian ini beberapa manfaat bintang-bintang yang disebutkan di dalam Al-Quran. Selain itu berarti tidak ada ilmu yang didasarkan bintang. Kemudian berikutnya,